Duh. Assalamualaikum Bang. Pak. Sehat? Baru pemeriksaan Pak? Ya. Oh siap Pak. Mudah-mudahan lancar, sehat Pak. Ya, amin. Ya. Pemeriksaannya sendiri aja Pak? Sendiri aja. Oh. Ya udah Pak, stop dulu, nanti boleh minta waktunya lagi, udah selesai. Mudah-mudahan lancar Pak. Enggak, itu siapa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, sehat Kang Eri? Alhamdulillah. Aduh, kita ketemu lagi nih. Banyak sekali memang yang harus dibahas Kang Eri. Ya, Gimana nih bahasannya sekarang? oke. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu ya, yang tentunya tamunya ini sudah tidak asing lagi di layar handphone teman-teman ya. Iya. Karena Bang Jack ini adalah seorang YouTuber yang menurut saya itu sangat konsisten sekali. Terutama tentang update perkembangan ini nih. Setelah waktu-waktu Covid itu loh. Iya. Jadi saya sedikit merintis kegiatan usaha, misalkan dalam Oke. bidang furniture, bidang pertanian, Hmm. ya apa aja lah yang Apa bisa aja? dikerjakan. Wah, Kalau saya mah kan palu gada ya. Mantap ya. Tahu nggak palu gada? Ya gimana? Jadi kalau lu butuh gua ada. Oh, siap. Gitu. Kang- Kasus Subak. Iya. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini saya sengaja untuk mengundang sebetulnya sambil bersilaturahmi untuk datang ke sini dan ingin berbincang karena memang sudah lama kita tidak berbincang ya. Iya, sudah lama. Ya, gimana kabarnya Bang Jack? Alhamdulillah baik Kang Heri. Barusan aku dari jalan dulu ya. Iya. Jadi pengen main ke kantor Kang Heri gitu. Iya. Wah, ini kantornya keren Kang Heri. Sebetulnya ini bukan kantor. Waduh. Kalau kantor itu kan harus perusahaan. Merendah nih, ini merendah ya. Atau apa. Kalau ini mah hanya tempat kumpul-kumpul aja Oh, gitu loh. Adem Untuk di sini. mengisi Mantap. kegiatan. Apalagi dulu nih. Heri, ini kita ke pokok inti pembahasan. Di sini kan kita masih membahas masalah kasus nih yang belum Iya. kelar-kelar nih, sudah berarti berapa hari lagi ya? 2 tahun. Kalau minggu 2 lagi ada. tahun, 2 ya. minggu lagi pas ya? Kurang lebih 2 minggu. Kurang lebih 2 minggu lagi, 18 Agustus genap 2 tahun. Nah, Iya. kabar-kabari kemarin sudah kita ya mendengarnya begitu gembira ya. Iya. Katanya Polda ada pemanggilan lagi saksi-saksi dalam kasus Subang ini. Kang Heri mungkin begini. Dulu waktu kita mendengar di berita, ini kita bahas ke sana dulu ya, Iya. flashback. Dulu itu kita mendengar di berita bahwa TKP, Ya. tempat kejadian perkara pembunuhan itu sudah diserahkan ke pihak keluarga. Ya. Nah, ini mungkin menurut pandangan, mungkin Kang Heri orang hukum juga ya. Ya. Menurut pandangan hukum, ya sebagai ahli hukum juga tahu mungkin. Bukan ahli lah. Oh ya tahu ya masalah hukum ya. Nah, polis land itu kan sudah dibuka. Iya. Terus rumah atau tempat kejadian perkara sudah diserahkan ke pihak keluarga. Sementara kasusnya masih menggantung. Bahwa TKP ini sudah diserahkan oleh pihak kepolisian tentunya kepada pihak keluarga. Ya, walaupun kita sebetulnya tahu bahwa yang namanya olah TKP ya, proses penyidikan ini intinya mungkin sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Tetapi karena memang kasus ini belum terungkap, ya intinya saya sangat kaget sekali mendengar rumah TKP ini diserahkan kepada pihak keluarga. Iya. Karena memang kasusnya juga kan belum selesai. Apalagi kita kan sekarang mendengar ya bahwa sekarang ini saksi-saksi yang pernah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian kembali dipanggil kembali untuk dapat memberikan keterangan guna pengungkapan kasus ini. Iya. Ya itu artinya bahwa berbicara tentang pengungkapan kasus ini, ya tidak menutup kemungkinan TKP juga memang diperlukan begitu loh. Iya. Akan diperlukan kembali. Nanti pas ditakutkan olah TKP lagi atau rekonstruksi ya, misalkan itu sudah tidak utuh lagi, gitu kan? Iya. Ini kan banyak sekali, Kang Heri begini, di dalam komentar publik banyak sekali ya, mungkin aku mewakili publik ya, sedikitnya. Kenapa TKP sudah diserahkan ke pihak keluarga sementara kasusnya ini belum terungkap? Ini saya tadi kan sampaikan
sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita, di pikiran netizen, kan seperti itu. Akan tetapi karena memang proses pengungkapan kasus ini merupakan tanggung jawab institusi kepolisian, yang tentunya dalam hal ini juga sudah dilimpahkan kepada Polda Jawa Barat. Yang tentunya berbicara tentang ada rumah TKP ini, yang bisa dikatakan rumah TKP ini adalah hak daripada keluarga, yang tentunya larinya kepada ahli waris. Intinya ada hak di situ, hak untuk dimiliki atau dikelola atau seperti apa. Karena memang mungkin pertimbangannya kasus ini sangat lama sekali terungkap, ya, sehingga ada permintaan itu misalkan dari pihak keluarga. Wajar juga loh kalau pihak keluarga melakukan ajuan, dan tentunya yang namanya mengajukan itu kan bisa di-approve, bisa di-ACC atau tidak. Nah, dalam hal ini kita mendengar bahwa rumah TKP ini sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Tentunya kalau pihak kepolisian mungkin terkait data identifikasi yang dilakukan di rumah TKP ini, yang mungkin datanya sudah didapat gitu Bang Jay. Sehingga pada saat ada permintaan dari pihak keluarga misalkan, gitu kan, intinya ya diberikan. Dan tentunya pihak kepolisian memberikan hal ini bukan tanpa alasan. Seperti halnya kita berbicara gini loh, kita berbicara di dalam kasus Subang, di depan rumah TKP, dalam hal ini Kapolres Subang, Ibu Sumarni kan mengatakan bahwa pelaku ini adalah diduga adalah orang terdekat korban. Ya ini kan bukan sebuah statement yang seujug-ujug gitu loh. Tentunya pasti berdasarkan identifikasi, berdasarkan olah TKP. Ya intinya dalam persoalan rumah TKP juga tentunya pihak kepolisian berani untuk bagaimana bisa memberikan hak daripada rumah TKP ini. Berarti intinya untuk proses identifikasi yang dilakukan di rumah TKP sudah selesai. Seperti itu. Iya. Dulu ada kan kita mendengar di kasus Subang ini ya, saksi Pak Yosef Hidayah ya dari keluarga korban ini kan memakai kuasa hukum juga. Terus Kang Danu juga memakai kuasa hukum juga. Yang jadi pertanyaan mungkin apakah saksi Kang Danu ini masih terus didampingi Kang Heri walaupun langit ini sampai runtuh seperti itu, Kang Heri? Oh, jadi ini berbicara terkait Danu. Jadi begini ya, masih mendampingi maksudnya. Jadi begini ya, untuk persoalan saksi yang didampingi oleh kuasa hukum, ini terkadang mengundang banyak komentar publik juga. Iya, benar. Kenapa? Karena saksi ini kan ngapain gitu loh untuk didampingi. Kalau misalkan ada bahasa juga kan, kalau misalkan tidak bersalah ngapain untuk didampingi, apalagi misalkan yang didampingi adalah pihak keluarga. Tetapi kita kan harus tahu juga ya bahwa adanya pengacara di sini bukan untuk menghambat proses penyidikan, tetapi untuk sering saya sampaikan untuk menjaga objektivitas dan kesetaraan di dalam hukum atau equality before the law. Jadi intinya adanya pengacara di sini adalah yaitu tadi agar lebih objektif gitu loh dalam melakukan proses penyidikan yang tentunya mengacu kepada peraturan yang dimiliki oleh negara kita. Terkait persoalan Danu sekarang didampingi oleh ATS Law Firm, ya dalam hal ini Danu masih didampingi oleh ATS Law Firm. Sebelum ada pencabutan kuasa lah dari saudara Danu sendiri kepada ATS Law Firm, ya tentunya akan terus didampingi sampai proses ini selesai, intinya sampai kasus ini bisa terungkap gitu Bang ya. Oh iya. Tapi ngomong-ngomong, saya terus nih yang apa-apa. bertanya kepada kita Bang kan Jack. Sharing-sharing ya. Padahal tadi sebetulnya saya yang mau bertanya kepada Bang Jack begitu. Bertanya apa nih? Ya bertanya begini lah ya. Ya saya kan tadi bilang bahwa Bang Jack itu merupakan seorang YouTuber Subang yang memang sangat konsisten sekali dalam update perkembangan kasus Subang. Nah, saya ingin nanya nih. Ini bisa dijawab langsung juga ini sama Bang Jack dan tidak susah-susah sebetulnya. Jadi apa sih sebetulnya yang membuat Bang Jack ini sepertinya sangat serius sekali gitu loh, sangat laten sekali gitu untuk bagaimana bisa update perkembangan kasus Subang ini gitu loh Bang. Iya. Ya begini Kang Heri, setiap manusia kan pasti mempunyai perasaan ya. Perasaan yang sangat sensitif gitu, apalagi ini menyangkut masalah kasus. Kasus. Nah, sementara korbannya itu kan
2 orang perempuan dalam satu malam itu dibantai. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Kalau kita melihat dari jejak-jejak digital yang sudah terekam di publik, banyak sekali yang membahas kasus ini. Tapi sementara ini, kemarin pas waktu ada kasus Ferdy Sambo, itu kan pernah merosot tuh, sepi ya. Kadang yang menyimak ya 100, 1000, 2000 seperti itu. Nah, karena apa? Ini publik terfokus terhadap kasus besar juga. Dan ini aku berpendapat bahwa kasus Subang juga kasus besar, Kang Heri. Meskipun ada di daerah seperti itu. Jadi gini Bang Jack, sebelum saya ngomong nih ya. Ini berbicara terkait besar dan kecil, menurut Bang Jack seperti apa? Sehingga Bang Jack tadi mengatakan bahwa, atau netizen ya mungkin ya, tadi disampaikan oleh Bang Jack bahwa pada saat ada kasus FS, kasus Subang itu sepi. Nah ini juga terkadang membuat bagaimana semangat Bang Jack itu juga menjadi menurun. Untuk update kan seperti itu. Nah, saya berbicara terkait besar dan kecil, menurut Bang Jack besar dan kecil dalam menyikapi 2 kasus ini bagaimana? Menurut cara pandang Bang Jack? Ya, cara pandang saya begini Kang Heri. Ini kasus Sambo ya, ini kan disebut besar, dia itu kan seorang pejabat juga. Terus ini di Subang, disebut kasus besar juga bisa. Karena menyangkut 2 nyawa dalam satu malam. Sedangkan kasusnya lama belum juga terungkap. Dan lebih duluan kasus Ferdy Sambo. Ini yang menjadi tanda tanya besar publik. Kenapa kasus Subang ini kan kasus besar? Kenapa belum juga terungkap? Seperti itu. Ada pertanyaan seperti ini. Apakah ada yang menghalangi? Apakah tidak? Kan seperti itu, Pak Heri. Tapi begini ya. Sebelum kita berbicara kepada hal yang lainnya, kita harus sepakati dulu ya. Berbicara besar dan kecil. Pada dasarnya kasus FS dan kasus Subang ini sama saja. Sama, betul. Malahan untuk kasus Subang ini kan bisa dikatakan 2 nyawa. 2 nyawa, iya. Otomatis berarti kalau berbicara besar dan kecil, sebetulnya ini menurut saya itu lebih besar kasus Subang. Karena 2 orang nyawa sekaligus. Jadi kita jangan melihat dari status sosial. Cuman mungkin karena memang beliau ini adalah seorang pejabat. Iya kan, yang bisa dikatakan sebagai petinggi. Dan orang juga banyak bilang bahwa ini adalah polisinya polisi. Itu yang akhirnya mengundang banyak perhatian mata netizen untuk fokus terhadap kasus itu. Ya, tetapi ini diakui atau tidak diakui, ya Bang Jack juga, kita juga merasakan sendiri bahwa pada saat itu mata netizen terfokus kepada kasus FS. Nah, sekarang karena memang kasus FS udah selesai, yang akhirnya kembali untuk bagaimana bisa melihat kembali update perkembangan kasus Subang. Dan ini sangat membutuhkan perhatian dari netizen. Kalau tidak dibahas, ini akan tenggelam, Kang Heri. Akan terlupakan. Karena apa? Aku memantau di berbagai media. Sekarang media besar kan sudah tidak menyiarkan lagi tentang kasus Subang ini, ya kecuali mungkin nanti sesudah ada pemeriksaan ini akan kembali lagi normal ya. Media besar ini yakin ngeliput nih. Nah, nanti diikuti para YouTuber juga kan seperti itu. Pasti ini ramai kembali dan semoga saksi-saksi yang sekarang diperiksa memberikan keterangan yang apa yang dia rasakan, diketahui dan dia lihat seperti itu. Jadi langsung diberikan keterangan itu terhadap pihak penyidik ya. Nah, itu. Semoga ini menjadi petunjuk, Kang Heri. Tapi begini nih, berbicara tentang keterangan saksi, bahwa kita semua juga tahu ya, bahwa saksi itu merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan KUHP 184 misalkan ya. Nah, banyaknya saksi di kasus Subang ini menimbulkan banyak pertanyaan netizen juga. Banyak sekali saksi, tapi sampai sekarang belum dapat memberikan keterangan yang tentunya dapat membuka persoalan kasus Subang ini. Saya ingin bertanya kepada Bang. Gimana? Apa yang membuat keterangan daripada saksi yang banyak ini, yang sudah pernah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, yang menurut Bang Jet itu lama sekali? Begini Kang Heri, kita harus tahu definisi dari saksi itu apa, ya kan? Melihat, mendengar, menyaksikan, merasakan di tempat kejadian perkara. Apakah di kasus Subang ini ada? Melihat dari keterangan waktu itu Kombes Pol Rusdi yang mengatakan kasus Subang ini kompleks. Tidak adanya saksi di tempat kejadian perkara. Jadi bagaimana Polri mengungkap? Nah, jadi di situ makanya terus berusaha untuk mendapatkan barang bukti dan alat bukti, juga keterangan saksi-saksi. Seperti itu kan? Nah, kita definisi saksi itu harus dipahami dulu, Kang Heri. Saya sangat sepakat dulu, sangat sepakat
terkait apa yang disampaikan oleh Bang Jack ya. Yang pertama menjawab definisi tentang saksi dulu. Ya, harus Dan kita dulu. ketahui bahwa di dalam kasus Subang ini tidak ada saksi kejadian. Ya. Tapi sebetulnya menurut saya ada Bang Jack. Ada saksi kejadian. Siapa sebetulnya. Ini saya yakin teman-teman juga sangat penasaran. Ya, siapa dia? Ini sebetulnya adalah orang yang tahu persis bagaimana terjadinya kasus Rajapati yang sudah menewaskan ibunya tentunya. Ibu dan anaknya ya. Iya. Nah, tentunya Bang Jack bisa tahu nggak siapa yang dimaksud? Saksi sekaligus korban di sini. Saksi sekaligus korban. Iya. Ini berbicara dari angka kematian sesuai dengan apa yang diterangkan oleh dokter Sumi Hastri. Ya, intinya bahwa ada selisih waktu dan kita juga tahu ya bahwa ponsel Amalia Mustika Ratu juga tidak ada, laptop juga tidak ada. Dan saya memiliki pikiran, memiliki dugaan ini sesuai dengan analisa saya setelah sekian lama mengikuti perkembangan kasus Subang. Jadi Neng Amel ini adalah saksi sekaligus korban. Kalau melihat dari jam kematian? Intinya bukan dilihat dari jam kematian saja, tetapi jam kematian juga menjadi sebuah dasar pertimbangan saya. Dan keterangan-keterangan yang saksi yang berikan gitu loh Bang Jack. Intinya dari awal saya mengikuti perkembangan kasus ini sampai dengan sekarang, saya memiliki pemikiran bahwa Amalia, almarhumah Neng Amalia Mustika Ratu ini adalah saksi sekaligus korban. Maksudnya mengerti kan tidak? Iya paham. Iya, karena dia itu menyaksikan pasti ya. Beliau itu menyaksikan gitu kan. Mungkin aja misalkan tidak nutup kemungkinan merekod atau seperti apa. Yang akhirnya ya handphonenya hilang ya. Handphonenya juga hilang. Seperti itu Bang. Apakah sebuah handphone bisa dideteksi kalau sesudah hilang tersebut? Misalkan dibakar kah, atau dibuang ke laut atau dikubur? Ya, kalau ini sebetulnya bukan keahlian saya untuk menjawab persoalan itu ya. Secara lebih ilmiah lagi ya. Harus ke IT ya. Harus ke IT. Tetapi saya memiliki keyakinan ya, intinya kan pihak kepolisian kita itu sudah canggih tuh. Saya memiliki keyakinan kalau seandainya profesionalisme pihak kepolisian yang dimiliki saat ini dan juga kemajuan teknologi IT saat ini, saya yakin lah sebetulnya pihak kepolisian juga saat ini sudah memiliki memiliki data-data pembanding yang didapat tentunya dari teknologi IT yang dimiliki oleh pihak kepolisian. Cuman mungkin ya itu tadi kan, berbicara tentang dua alat bukti, intinya harus ada kesesuaian alat bukti yang satu dengan bukti yang lainnya. Kompleksnya kasus ini kan seperti itu. Jadi tidak adanya saksi yang melihat di tempat kejadian perkara. Tapi kalau menurutku ada. Siapakah dia? Ya mungkin tidak bisa menyebutkan sebuah nama kan, itu hanya analisa kita kan. Nah, iya kan, paham ya? Paham. Iya, siapakah dia kan gitu. Pasti ada ini. Ada yang mengetahui, ada dalang, ada eksekutor, ada orang yang membantu. Ini ada. Tapi ya mungkin kita belum tahu siapakah orang-orang atau mereka itu, Kang Heri. Ya kan? Makanya kasus ini terus dianalisa dari jejak digital, keterangan saksi, keterangan kepolisian kan gitu. Memang analisa Bang Jack dari awal sampai sekarang sudah sejauh mana ya analisanya? Coba begini, tapi ada yang namanya di dalam bahasa hukum adalah siapa yang mendalilkan, yaitu yang harus bertanggungjawabkan. Iya, betul. Jadi, apa yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut yang tentunya sudah di BAP, memiliki dasar hukum yang kuat. Intinya apa yang dia sampaikan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, teman-teman netizen sebetulnya ya wajar saja kalau mereka semuanya dapat menganalisa sendiri, ya kan? Setiap orang kan juga memiliki cara pandang dan apa yang berbeda kan di dalam menerima sebuah informasi, baik dalam berbentuk video maupun audio ya. Terkadang misalkan dari saksi yang memberikan keterangan juga dari gimmick, dari gestur, dari segala macam, itu wajar, gitu kan? Semakin banyak yang memberikan komentar, maka kasus Subang ini akan semakin viral. Tetapi kita harus tahu bahwa sebetulnya untuk memutuskan persoalan siapa benar dan yang salah terkait hal itu adalah hanya pihak kepolisian. Jadi biarkan saja. Jadi apa yang mereka sampaikan, apalagi memang itu sudah dituangkan dalam bentuk BAP, saya yakinlah ini juga ada sebuah konsekuensi hukum yang tentunya harus dipertanggungjawabkan oleh saksi-saksi yang memberikan keterangan apabila ada yang bohong, gitu Bang Jack. Iya, kalau yang bohong pasti ketemu saja Kang Heri. Kebohongan itu tidak ada yang sempurna. Pasti kejahatannya akan terbongkar. Tapi mungkin waktu Kang Heri. Waktu.
pasti ini akan terungkap. Iya. Pasti. Cuman mungkin waktunya kapan kita kan tidak tahu ya. Tapi saya yakin ya, kalau melihat sekarang ini, apalagi setelah viral kasusnya ini, saya yakin juga ini menjadi atensi daripada institusi kepolisian dalam hal ini Mabes Polri ya, kepada Polda Jabar, sehingga sekarang itu pihak kepolisian kelihatan lagi lebih greget lagi sekarang itu. Ya ini 2 tahun dengan banyaknya saksi-saksi yang dimintai keterangan lagi, berarti intinya kan pihak kepolisian ini sampai sekarang itu serius banget. Serius lah, dari dulu juga serius. Iya, hanya terkadang kan kita pingin ada update ya kan, seperti apa dan bagaimana. Tapi kan pihak kepolisian punya SOP sendiri. Beda lagi. Ini yang namanya pelaku ini belum diketemukan. Jadi ada sesuatu yang tentunya dipublikasi kepada kita, ada yang tidak. Karena memang guna untuk proses penyidikan, karena memang pelaku ini belum tertangkap. Gitu Pak Ajay. Betul seperti itu. Ya. Mungkin itu aja Bang.